Selamat datang di Lawsplain, Breaking Down Law One Splain at a Time. Ini adalah episode kedua dari seri hukum perusahaan. Di episode sebelumnya, kita sudah memetakan badan usaha secara keseluruhan, jenis-jenisnya, dan klasifikasinya dalam hukum Indonesia. Nah, di episode ini kita akan zoom in ke salah satu kelompok yang sering dipakai tapi agak kurang dipahami risikonya, yaitu badan usaha yang bukan badan hukum. Kita akan bahas 3 bentuknya, yaitu firma, CV, dan usaha dagang. Sebelum masuk ke masing-masing bentuk, kita pahami dulu konsep dasarnya. Badan usaha yang bukan badan hukum adalah badan usaha yang tidak diakui sebagai subjek hukum mandiri oleh negara. Artinya, tidak ada pemisahan antara kekayaan usaha dan kekayaan pribadi pemilik atau sekutunya. Ini adalah konsekuensi hukum yang sangat penting. Kalau usahanya rugi, kalau ada utang yang belum dibayar, kalau ada pihak yang menggugat, maka yang menghadapi semua itu bukan hanya perusahaannya, tapi pemilik atau sekutunya secara pribadi. Ada 3 ciri utama badan usaha jenis ini. Pertama, tanggung jawab tidak terbatas. Artinya bahwa pemilik atau sekutu menanggung semua kewajiban usaha termasuk dengan harta pribadi mereka. Ini diatur di pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kedua, tidak ada pemisahan kekayaan. Kekayaan usaha dan kekayaan pribadi menyatu secara hukum. Tidak ada tembok pelindung seperti yang dimiliki badan usaha berbadan hukum. Dasarnya ada di pasal 1618 KUH Perdata. Ketiga, pendirian lebih sederhana. Tidak perlu pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Cukup akta notaris, bahkan untuk usaha dagang bisa lewat online single submission atau OSS saja. Dasarnya di pasal 22 KUH Dagang. Kita ke bentuk pertama yaitu firma yang disingkat FA. Firma diatur dalam pasal 16 sampai pasal 35 KUH Dagang. Definisinya adalah persekutuan antara 2 orang atau lebih untuk menjalankan perusahaan di bawah satu nama bersama. Yang membedakan firma dari bentuk usaha lain adalah pada firma semua sekutunya aktif. Artinya, semua terlibat langsung dalam pengelolaan usaha dan semua menanggung risiko secara penuh. Kata kunci di sini adalah tanggung renteng, diatur dalam pasal 18 KUH Dagang. Artinya, kalau satu sekutu tidak bisa membayar utang, sekutu yang lain bisa diminta menanggung seluruhnya. Firma didirikan dengan akta notaris berdasarkan pasal 22 KUH Dagang dan nama firmanya diatur dalam pasal 17 KUH Dagang. Bisa nama salah satu sekutu atau nama lain yang disepakati. Soal kelangsungan, berdasarkan pasal 31 KUH Dagang, firma bisa berakhir kalau salah satu sekutu meninggal, keluar, atau dinyatakan pailit. Tidak ada jaminan kelangsungan seperti pada badan hukum. Contoh yang familiar, firma hukum dan firma akuntan publik. 2 sekutu atau lebih yang bergabung dengan nama bersama. Bentuk kedua yaitu CV, singkatan dari Komanditer Vennootschap. Dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan persekutuan komanditer. CV diatur dalam pasal 19 sampai 21 KUH Dagang. Yang menarik dari CV dan yang membedakannya dari firma adalah adanya 2 jenis sekutu dengan peran yang sangat berbeda. Pertama, sekutu komplementer atau sekutu aktif adalah mereka yang mengelola dan menjalankan CV secara langsung. Konsekuensinya, tanggung jawab mereka tidak terbatas, termasuk dengan harta pribadi. Ini berdasarkan pasal 19 KUH Dagang. Kedua, sekutu komanditer atau sekutu pasif adalah mereka yang hanya menyetor modal. Mereka tidak boleh bertindak keluar atas nama CV dan kalau aturan ini dipatuhi, tanggung jawab mereka terbatas hanya sebesar modal yang disetor. Ini diatur dalam pasal 20 KUH Dagang. Tapi ada hal yang sering tidak disadari bahwa berdasarkan pasal 21 KUH Dagang, kalau sekutu komanditer ikut bertindak keluar, misalnya ikut menandatangani kontrak atas nama CV, maka tanggung jawabnya berubah menjadi tidak terbatas. Perlindungan atas hartanya menjadi hilang. Jadi, CV menawarkan sedikit lebih banyak fleksibilitas dibanding firma, tapi tetap bukan badan hukum.
dan tetap tidak ada pemisahan kekayaan yang sesungguhnya. Bentuk ketiga dan paling sederhana adalah usaha dagang atau disingkat UD. UD adalah usaha perseorangan, satu orang, satu pemilik, sekaligus pengelola. Tidak ada sekutu, tidak ada RUPS, tidak ada dewan komisaris. Dari sisi legalitas, usaha dagang adalah yang paling mudah didirikan, cukup dengan NIP atau nomor induk berusaha, yang diajukan melalui sistem online single submission atau biasa dikenal dengan OSS. Dasarnya ada di PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Tapi, kemudahan pendirian ini berbanding lurus dengan besarnya risiko pribadi. Karena usaha dagang bukan badan hukum, seluruh utang dan kewajiban usaha menjadi tanggung jawab pribadi pemiliknya, tanpa batas, tanpa pengecualian. Usaha dagang umumnya dipakai untuk usaha mikro dan kecil seperti warung, toko kelontong, jasa perseorangan, dan lain-lain. Usaha dagang ini biasanya usaha dalam skala kecil, operasionalnya sederhana, dan biasanya pemiliknya memang siap menanggung risikonya sendiri. Sekarang kita lihat ketiganya berdampingan dalam satu tabel. Dari sisi dasar hukum, firma di pasal 16-35 KUH Dagang, CV di pasal 19-21 KUH Dagang, dan usaha dagang di PP nomor 5 tahun 2021 tentang OSS. Dari aspek jumlah pemilik, firma minimal 2 sekutu dan semua aktif. CV minimal 2, tapi ada yang aktif dan ada yang pasif. Usaha dagang hanya 1 orang. Dari aspek tanggung jawab, firma secara tanggung renteng, semua sekutu menanggung seluruh kewajiban. CV untuk sekutu komplementer, tanggung jawabnya tidak terbatas, dan untuk sekutu komanditer, tanggung jawabnya sebatas modal yang disetor. Usaha dagang, tanggung jawabnya tidak terbatas, sifatnya penuh ke pemiliknya. Dari aspek pemisahan kekayaan, ketiganya sama, tidak ada pemisahan kekayaan. Ini ciri bersama yang menjadi pembeda dari badan hukum. Dari aspek pendirian, firma dan CV sama-sama butuh akta notaris. Usaha dagang cukup NIB via OSS dan lebih simpel. Dari aspek kelangsungan, firma berakhir kalau sekutu meninggal atau keluar. CV bergantung pada keberlangsungan komplementernya. Usaha dagang berakhir kalau pemiliknya meninggal. Kita sampai di penghujung episode ini. 3 poin penting yang perlu kalian ingat. 1. Firma, CV, dan usaha dagang tidak memiliki status badan hukum. Tidak ada pemisahan antara kekayaan usaha dan kekayaan pribadi pemilik. Artinya, risiko usaha adalah risiko pribadi. 2. Perbedaan kunci antara firma dan CV ada pada sekutu komanditer di CV yang hanya menyetor modal dan tanggung jawabnya terbatas. Tapi ingat, kalau sekutu komanditer ikut bertindak keluar, perlindungan itu hilang. Ini diatur tegas di pasal 21 KUH Dagang. 3. Usaha dagang adalah bentuk paling sederhana dari segi pendirian, tapi paling rentan dari segi risiko. Satu pemilik menanggung segalanya seorang diri. Di episode berikutnya, kita akan membahas tentang badan usaha yang sudah berbadan hukum, seperti PT, koperasi, dan yayasan. Ini Lawsplain, sampai jumpa.